Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga pada saat ini kalian senantiasa berada dalam perlindungan Sang Maha Kuasa sehingga siap untuk menerima materi kita pada video kali ini. Materi ini membahas tentang proses yang terjadi pada siklus Krebs. Sebelum Bapak menguraikan proses yang terjadi pada siklus Krebs, coba bayangkan bagaimana kita memperoleh bahan makanan atau mengubah bahan makanan itu yang kita makan setiap harinya itu menjadi energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proses perubahan itu salah satu proses yang dilakukan adalah proses siklus Krebs. Proses siklus Krebs ini diawali dari pembentukan sitrat, di mana sitrat ini merupakan akibat dari asetil koenzim A yang melepas koenzim A-nya dan ikatan dengan oksaloasetat. Hal inilah yang kemudian membentuk sitrat. Kemudian langkah kedua adalah asam sitrat ini akan dikonversi menjadi cis akonitase dengan kehilangan satu molekul air. Kemudian penambahan satu molekul air kemudian akan berubah menjadi isositrat. Kemudian langkah ketiga, si isositrat akan kehilangan satu molekul atau satu atom karbon sebagai CO2 dan menghasilkan NADH dan NAD+. Kemudian langkah keempat, alfa ketoglutarat kehilangan satu atom karbon dalam bentuk CO2. Kemudian akan menghasilkan NADH dari NAD+ dan bergabung dengan koenzim A membentuk suksinil koenzim A, suksinil CoA. Kemudian langkah kelima, suksinil CoA itu akan menghasilkan energi atau menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi tingkat substrat. Hal ini akan melepaskan koenzim A. Kemudian langkah keenam, si suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dan FAD direduksi menjadi FADH2. Kemudian langkah ke-8, ke-7, si fumarat ini akan menerima satu molekul air. Kemudian dia akan berubah menjadi malat. Kemudian langkah ke-8, si malat itu akan dioksidasi menjadi oksaloasetat. Kemudian dampak dari situ akan menghasilkan NADH dan NAD+. Yang ke-9, si oksaloasetat itu akan kembali bereaksi dengan asetil CoA. Ini kemudian akan memulai siklus baru, dengan artian itu akan kembali ke langkah awalnya lagi. Nah, setiap satu putaran siklus Krebs itu akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, dan 2 karbon dioksida. Ini nanti akan digunakan dalam rantai transport elektron. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan energi. Ya, demikianlah pembahasan untuk proses yang terjadi pada siklus Krebs. Langkah per langkah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa paham, dan untuk hal yang belum kita ketahui kita akan diskusikan kembali. Ya, sekian dan terima kasih.